Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah, episode 64, di atas kapal pesiar. Safira berdiri di teras di luar kapal. Teras ini berbentuk seperti lantai yang menutup badan kapal bagian depan. Bulan madu disiapkan oleh suaminya sesuai dengan keinginannya. Sebelum menikah, ia pernah bercerita tentang keinginannya yang naik kapal pesiar dan menikmati indahnya malam di atas kapal pesiar bersama dengan Vino. Saat ini semuanya menjadi nyata. Suka, Vino meluk istrinya dari belakang. Saat ini mereka sedang menuju ke salah satu pulau terindah di Amerika Serikat. Di pulau ini, mereka akan menghabiskan waktu bulan madunya. Suka mas, Vira suka. Safira meluk kedua tangan suaminya. Dinginnya malam terasa menusuk ke tulang, meskipun sudah memakai pakaian dingin serta syal di lehernya. Peluk hangat yang diberikan oleh suaminya membuat dirinya nyaman. Apa masih mau di sini? Vina mencium pipi istrinya. Safira menganggukkan kepalanya. Meskipun dirinya sangat kedinginan, namun ia belum melewati keindahan malam dengan terburu-buru masuk ke dalam kamar. Pria berwajah tampan itu hanya tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Diberikannya ruang untuk Safira menikmati keindahan malam di tengah laut seperti ini. Mas, terima kasih ya. Safira tersenyum dan mutar kepalanya ke belakang. Ditatapnya wajah tampan suaminya yang saat ini akan dilihatnya setiap waktu. Ya sayang, aku akan selalu memberikan kenangan terindah untukmu. Vino tersenyum. Mas, ingat nggak? Waktu kita masih kecil, kita selalu aja dimarahin mami kalau ketahuan main bareng. Apalagi kalau sempat mas ketahuan pegangin tangan Vira. Safira mandang wajah suaminya. Hahaha, mana mungkin aku bisa melupakan itu. Mami mertua kamu sangat galak sekali sayang. Vino tersenyum saat mengingat bagaimana sikap maminya. Kita baru bisa bebas bermain bila papi yang jaga. Safira tersenyum lebar. Sekarang kita akan bebas bermain sayang. Mami mertua tidak akan marah dan melarang lagi. Vino tersenyum menggoda istrinya. Hahaha, Safira tertawa. Tapi karena seperti itu, kita jadi tahu batasan. Safira tersenyum. Sejak bayi, aku sudah bertemu denganmu. Dan bahkan, aku tidak tahu sejak kapan rasa cinta ini mulai tumbuh untukmu. Vino berbisik di telinga istrinya. Safira tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya. Apa yang dikatakan oleh Vino sama seperti yang dirasakannya. Ia tidak pernah tahu kapan rasa cinta itu mulai tumbuh, karena mereka selalu bersama sejak masih kecil. Setelah kita lulus SMA, aku melanjutkan kuliah di Amerika. Di sini, aku baru merasakan cintaku yang begitu besar untukmu. Bahkan di hati ini hanya ada dirimu. Begitu banyak gadis-gadis cantik, namun tidak ada yang secantik dirimu di pandanganku. Vino berkata dengan bersungguh-sungguh. Hatinya begitu sangat senang ketika mendengar pengakuan dari suaminya. Safira mutar tubuhnya dan menghadap dengan suaminya. Dipeluknya tubuhan tinggi dan tegap itu dengan erat. Terima kasih ya mas, untuk cintanya. Senyum mengembang bibirnya. Posisi mereka begitu sangat dekat seperti ini membuatnya merasakan hembusan hangat nafas suaminya yang menyapu wajahnya. Iya sayang, aku tidak akan pernah menyesal mencintaimu. Bahkan aku sangat bangga karena bisa mencintai wanita seperti kamu. Karena itu, aku selalu mencemaskanmu, apalagi saat kamu dekat dengan Dava. Rasanya aku tidak sanggup bila harus kehilanganmu. Vino menatap wajah istrinya. Vira sangat cinta mas. Vira gak akan pernah berbagi cinta ini untuk yang lain, walaupun sedikit. Aku tahu sayang, hanya saja cemburuku terlalu besar. Karena itu, aku tidak ingin kamu melanjutkan pekerjaanmu. Aku tidak ingin kamu berhubungan dengan Dava, walaupun hanya membahas masalah pekerjaan. Bila kita bertemu dengan Dava, harus ada aku di sampingmu.
Vino memberitahu tentang perasaannya. Ia berharap istrinya mau menerima apa yang diinginkannya. Safira tersenyum menatap wajah suaminya. Ia sangat menyukai profesi yang dijalaninya, namun ia lebih cinta dengan suaminya. Baginya, suami dan rumah tangganya merupakan hal yang terpenting dan harus menjadi prioritas utama. Bila ingin membantu orang-orang susah namun terlibat kasus, Safira tak bisa melakukannya. Ia cukup menggerakkan tim pengacara yang bergabung dengan komunitasnya. Vira bisa tetap bantu untuk menegakkan keadilan bagi orang-orang membutuhkan, namun tidak mampu dan tidak memiliki uang untuk mencari keadilan. Safira tersenyum. Dari mana kamu peroleh uang untuk membantu mereka bila mereka saja tidak punya uang? Vino memandang istrinya. Ia ingin tahu apa yang dilakukan oleh istrinya. Safira tertawa saat mendengar ucapan suaminya. Selalu ada rezeki dari tempat yang lain, yang terkadang kita tidak tahu dari mana. Setiap kali kasus yang Vira pegang selalu saja jadi viral. Begitu banyak masyarakat yang ingin mencari berita tentang hal itu, dan Vira selalu memberikan informasi tentang perkembangan kasus yang Vira tangani di channel YouTube yang Vira punya. Jadi, dari channel YouTube, Vira bisa memilih semua dana ke persidangan, bayar kuasa hukum dan bantu dan sebagainya. Bahkan Vira bisa membantu mereka untuk mendirikan sebuah usaha kecil. Safira tersenyum. Aku begitu sangat bangga memiliki istri sepertimu, dan aku sangat menyukai pola pikirmu yang begitu sangat cerdas. Vino tersenyum menatap wajah istrinya. Safira tersenyum. Setelah menikah, ia akan bekerja di belakang layar. Dipegangnya pipi istrinya yang sudah terasa dingin. Ini pipi kamu sudah sangat dingin sayang. Kita masuk ya, ajaknya kembali. Iya, jawab Safira yang tersenyum. Udara yang terasa sangat dingin membuatnya tidak tahan untuk berdiri lebih lama di luar kapal seperti ini. Dipegangnya tangan Safira, mereka kemudian masuk ke dalam. Kita langsung ke kamar ya sayang, kamu pasti sangat lelah. Vino mengajak istrinya langsung masuk ke kamar mereka. Sebuah kamar mewah tersedia di dalam kapal pesiar. Iya mas, Safira tersenyum dan masuk ke dalam kamar mewah bersama dengan suaminya. Dari dalam kamar ini, ia bisa dengan bebas menikmati indahnya pesona laut yang memiliki air berwarna biru. Jendela kaca yang bening berukuran besar di dalam kamarnya akan langsung mengarah keluar. Bila di sini bisa melihat keindahan laut, kenapa tadi kita di teras atas ya mas? Safira tersenyum. Berada dalam kamar ini terasa begitu sangat nyaman dan mengasyikkan. Dekorasi dalam kamar sekelas hotel bintang 5. Vino tertawa ketika mendengar ucapan istrinya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.